Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari yang baru selalu memberikan semangat yang baru pula. Meski kita ketahui mungkin masih ada masalah yang menyangkut di dalam diri kita. Tetapi tentu kita harus menyadari bahwa hari yang baru merupakan cara Tuhan untuk membantu kita keluar dari permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Sebelum kita melanjutkan, mari kita baca bacaan kita yang terambil dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, nama penulis kitab Ratapan tidak pernah disebut. Tetapi banyak alasan yang menguatkan keyakinan bahwa kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia. Setelah bernubuat selama sekitar 47 tahun, dari tahun 627 sampai 580 sebelum Masehi, kepada umat Yehuda yang tidak percaya dan tidak taat, Yeremia menulis sebagai saksi mata yang meratapi keruntuhan dan kehancuran Yerusalem di tangan tentara Babel. Selama 2 tahun, Raja Nebukadnezar mengepung Yerusalem. Kisah Ratapan tadi merupakan lanjutan dari kisah tentang keadaan yang sangat menyedihkan di dalam kota yang terkepung itu. Yeremia pun menyaksikan kehancuran kota Yerusalem dan rumah Tuhan. Dalam Ratapan, lewat 5 nyanyian kedukaan atau ratapan penguburan yang penuh keharuan, sang nabi menggambarkan penderitaan umat dan alasan dari penderitaan itu. Akan tetapi ia juga menulis tentang pengharapan yang mereka miliki di tengah keputusasaan. Allah memang adil dalam menghukum ketidaksetiaan mereka. Tetapi Dia tetap Allah sumber pengharapan, belas kasihan, kasih setia, dan keselamatan. Ada seorang anak bernama Paul yang sejak kecil menderita epilepsi. Dan semenjak memasuki masa remaja, penyakitnya semakin memburuk. Secara khusus, pada malam hari menjadi beban berat baginya dan juga bagi orang tuanya. Karena ia bisa terus-terus mengalami kejang yang sering berlangsung hingga lebih dari 6 jam. Dokter tidak menemukan pengobatan yang dapat meredakan gejala-gejalanya sambil membuatnya tetap sadar, setidaknya untuk setengah hari. Orang tuanya selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan di dalam doa mereka. Ya Allah, oh Allah, tolonglah kami. Meski perasaan mereka babak belur dan tubuh mereka sangat letih, Paul dan orang tuanya selalu memperoleh kekuatan baru yang cukup dari Allah setiap harinya. Selain itu, orang tuanya memperoleh penghiburan dari firman Tuhan di dalam Alkitab, termasuk dari kitab Ratapan. Di sana Nabi Yeremia mengungkapkan kesedihannya atas kota Yerusalem yang dihancurkan oleh orang Babel, dan ia teringat pada ipuh dan racun. Namun Yeremia tidak kehilangan harapan. Ia mengingat-ingat belas kasihan Allah, yaitu bahwa rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Demikian juga orang tua Paul yang selalu mengingat-ingat rahmat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa keadaan apapun yang sedang kita hadapi, ketahuilah bahwa Allah setia pada kita di setiap pagi. Dia memperbaharui kekuatan kita dari hari ke hari dan memberikan kita pengharapan. Ada kalanya seperti yang dialami oleh keluarga Paul. Dia memberikan kelegaan. Beberapa tahun kemudian sudah tersedia metode pengobatan baru yang dapat menghentikan kejang yang diderita Paul, sehingga Paul dan keluarganya bisa beristirahat dengan pulas sambil terus berpengharapan untuk masa depan. Dan ketika jiwa kita sedang tertekan, maka kita diajak untuk terus mengingat bahwa rahmat Allah selalu baru setiap paginya. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk selalu melakukannya, bahwa kita terus diberikan harapan baru di tiap pagi oleh Allah, walaupun hidup kita sedang menjalani pergumulan. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Amin.